Ada fase dalam hidup di mana orang berhenti berjuang, bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa yang ia perjuangkan bukan hidup yang ia inginkan. Fase ini jarang dibicarakan, karena budaya kita memuja bertahan di kerjaan, bertahan di hubungan, bertahan di hidup yang sebenarnya sudah lama melelahkan. Kita diajari satu hal sejak kecil, jangan menyerah. Nasihat itu terdengar mulia, tapi jarang dilengkapi dengan pertanyaan penting. Bertahan di apa? Karena tidak semua yang ditinggalkan adalah kegagalan. Sebagian adalah bentuk kedewasaan. Mari kita bicara tentang meninggalkan. Bukan kabur, bukan lari, tapi berhenti menginvestasikan hidup di tempat yang salah. Banyak orang terjebak di hidup yang tidak mereka pilih. Mereka hanya melanjutkan. Sekolah karena harus, kerja karena butuh, menikah karena umur, bertahan karena takut. Dan perlahan, hidup berubah jadi rutinitas tanpa arah. Uang masuk, uang keluar, hari berganti, tapi diri sendiri tidak pernah benar-benar hadir. Inilah kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan liburan. Karena masalahnya bukan capek, masalahnya kehilangan makna. Sekarang kita bicara uang. Uang sering jadi alasan kenapa orang tidak berani meninggalkan. Takut miskin, takut tidak aman, takut salah langkah. Dan ketakutan itu masuk akal, karena dunia memang keras. Tapi di titik tertentu, uang juga bisa menjadi penjara. Ketika gaji cukup untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk hidup dengan utuh. Ini jebakan paling halus, tidak sengsara, tapi tidak hidup. Banyak orang berhenti bermimpi di fase ini, karena mimpi terasa terlalu mahal. Padahal, yang mahal bukan mimpinya, tapi harga yang harus dibayar untuk terus bertahan di hidup yang salah. Sekarang dengarkan ini pelan-pelan. Meninggalkan tidak selalu berarti berhenti kerja. Kadang, itu berarti mengubah cara kita memandang hidup. Berhenti mengejar validasi, berhenti menyenangkan semua orang, berhenti hidup dengan standar yang bukan milik kita. Ini tidak dramatis, tidak heroik, seringkali sunyi. Orang-orang tidak bertepuk tangan saat kamu memilih hidup yang lebih jujur. Mereka bertanya, ngapain sih ribet? Karena kebanyakan orang sudah terlalu lelah untuk jujur pada diri sendiri. Sekarang bagian yang jarang dibahas, meninggalkan selalu punya harga. Dan harga itu tidak kecil. Kehilangan status, kehilangan penghasilan, kehilangan rasa aman sementara. Inilah sebabnya tidak semua orang bisa melakukannya. Bukan karena lemah, tapi karena tidak semua orang punya ruang untuk jatuh. Dan itu realitas yang harus diakui, bukan diromantisasi. Tapi disinilah letak perbedaannya. Orang yang sadar tidak selalu langsung pergi. Mereka mempersiapkan diri. Mereka tidak lompat, mereka bergeser. Pelan-pelan mengurangi ketergantungan, membangun opsi, menyisakan energi untuk diri sendiri. Ini proses panjang, kadang membosankan. Tidak ada cerita heroik untuk diceritakan ke orang lain. Tapi disitulah hidup mulai kembali terasa milik sendiri. Sekarang mari kita jujur, tidak semua yang ditinggalkan akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang hanya lebih sepi, lebih sederhana, lebih sunyi. Tapi sunyi lebih jujur daripada ramai yang membohongi diri sendiri. Banyak orang takut kesepian, padahal yang mereka takuti sebenarnya adalah bertemu diri sendiri. Karena saat kamu berhenti menjalani hidup orang lain, kamu dipaksa bertanya, "Aku sebenarnya mau hidup seperti apa?" Dan pertanyaan itu tidak punya jawaban cepat. Sekarang kita sampai ke inti sebenarnya. Hidup bukan soal tidak pernah salah. Hidup soal tidak terlalu lama bertahan di kesalahan yang sama. Setiap tahun yang kamu habiskan di hidup yang tidak kamu pilih adalah biaya oportunitas yang tidak akan kembali. Waktu tidak peduli alasanmu rasional atau tidak. Waktu hanya berjalan. Dan suatu hari, orang sadar bukan karena gagal, tapi karena lelah hidup dengan penyesalan kecil yang menumpuk. Itulah momen di mana meninggalkan berhenti terasa seperti ketakutan dan mulai terasa seperti kebutuhan. Bukan semua orang harus pergi, tidak semua hidup harus diubah total.
Tapi setiap orang perlu jujur. Apakah ini hidup yang ingin aku pertahankan? Kalau jawabannya tidak, maka bertahan bukan lagi kebajikan. Ini bukan ajakan nekat, bukan ajakan kabur. Ini ajakan sadar. Sadar bahwa hidup tidak harus spektakuler untuk bermakna, dan tidak harus diakui untuk sah. Meninggalkan kadang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang kembali ke diri sendiri. Dan orang yang berani melakukan itu tidak selalu terlihat sukses, tapi sering terlihat lebih tenang. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang cukup berani untuk berhenti saat tahu ia berada di jalan yang salah.